Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk tidak? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, benar sekali, tepuk tangan. Kemarin kita telah membahas mengenai teks persuasif, yakni mengenai teks yang berisi tentang ajakan. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai struktur, kaidah kebahasaan, kemudian ciri-ciri, jenis, dan cara membuat teks persuasif. Sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan pemanasan atau ice breaking. Nah, silakan berdiri semuanya. Yakni ikuti yang Ibu lakukan ya. Kalau kita tepuk tangan satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau 4, kita tidak tepuk tangan. Nah, kalau ada anak-anak yang tidak fokus, nanti Ibu akan kasih hukuman. Oke? Mengerti? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya, alhamdulillah. Berarti semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya anak-anak. Nah, selanjutnya pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai teks cerita inspiratif. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada materi ini. Yang pertama, mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang telah dibaca ataupun didengar. Yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan dari simpati, kepedulian, perasaan pribadi, empati dalam cerita inspiratif yang telah dibaca atau didengar. Nah, kita memasuki materi teks cerita inspiratif, yakni pengertian dari teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif merupakan teks yang berfungsi untuk menginspirasi pembaca ataupun pendengar. Cerita inspiratif menceritakan kisah perjuangan seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks cerita inspiratif. Yang pertama, umumnya diangkat dari kisah nyata. Teks inspiratif umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seorang tokoh. Maksudnya untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata bisa juga dirasakan dan dilalui oleh pembaca. Akan tetapi ada juga teks inspirasi yang kisahnya merupakan cerita fiksi yang masih masuk akal. Yang kedua, memiliki tema tertentu. Nah, selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspiratif dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik.
Yang ketiga, memiliki judul yang menarik. Nah, setiap teks inspirasi harus memiliki judul yang menarik yang memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi tentang gambaran dari isi teks tersebut. Yang keempat, memiliki alur yang menarik. Nah, dalam teks inspiratif terdapat alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Oleh karena itu, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena adanya penggambaran urutan kejadian waktu yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. Yang kelima, bersifat naratif. Nah, teks cerita inspiratif tentunya bersifat naratif karena menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Yang keenam, ada tokoh inspiratif yang diceritakan. Pada teks inspiratif terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembaca. Selanjutnya, ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi di dalam teks cerita inspiratif. Yang pertama, ungkapan simpati. Nah, simpati menurut KBBI edisi 5 adalah keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Misalnya seperti merasakan senang, susah, sedih, dan sebagainya. Yang kedua, ungkapan empati. Nah, ungkapan empati ini menurut KBBI edisi 5 adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Yang ketiga, ungkapan kepedulian. Nah, kepedulian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 adalah sikap peduli yang ditunjukkan dengan perbuatan. Yang terakhir, ungkapan perasaan pribadi. Ungkapan perasaan pribadi merupakan keadaan individu di dalam diri masing-masing. Selanjutnya, struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan gambaran tentang isi teks tersebut. Nah, abstrak ini merupakan bagian pertama yang bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Akan tetapi, umumnya bagian ini seringkali tidak ditulis. Yang kedua, orientasi. Nah, pada bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh, latar, baik dari latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi ini dipahami sebagai tahap kemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal masalah yang dialami oleh tokoh atau dilalui oleh tokoh. Misalnya seperti kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya ya. Kemudian ada resolusi. Nah, setiap tokoh inspiratif tentunya saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau konflik.
Yang terakhir ada koda. Koda adalah tahap akhir dalam teks inspiratif yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh peristiwa, sehingga pada bagian ini pembaca dapat menarik atau memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani ke dalam kehidupannya. Bagian koda biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Nah, materi pada teks cerita inspiratif sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu sampaikan. Kira-kira siapa yang belum paham? Coba angkat tangannya. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kuis berupa kelompok untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan teks cerita inspiratif yang berjudul Kisah Uang 10.000. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok di kelas ini ya. Setiap kelompok wajib mempresentasikan di depan kelas. Mengerti? Silakan. Ibu beri waktu 15 menit ya. Jika ada kesulitan atau belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Bagaimana kelompok 1? Kelompok 3? Ayo yang lain. Sudah paham semua? Oke, alhamdulillah. Oke, berhubung waktunya sudah selesai, silakan kelompok 1 mempresentasikannya. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah, kita sudah selesai semua ya yang presentasinya. Sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang berjudul Lelaki Tua dan Penjual Selimut. Nah, setelah itu kalian Ibu berikan tugas individu terkait video yang telah kalian simak. Nanti kalau tidak selesai, Ibu minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkannya di meja Ibu ya. Silakan mengerjakan. Jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, Sinta bagaimana? Ada kesulitan tidak? Wilda? Nino? Alhamdulillah, jika tidak ada ya. Oke, berhubung waktu jam pelajaran kita hampir selesai, Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu ajarkan tadi. Ayo bersama-sama kita mengingatnya. Yang pertama, tadi kita membahas apa? Iya, benar sekali. Pengertian dari teks cerita inspiratif. Yang kedua, ciri-ciri teks inspiratif. Ya, yang ketiga, ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan pribadi pada teks cerita inspiratif. Yang keempat, ya, struktur teks inspiratif. Alhamdulillah, masih ingat semua ya? Oke, Ibu akan memberikan tugas di rumah berupa Google Form yang akan Ibu kirimkan di ketua kelas. Nah, Ibu minta tolong nanti ketua kelas membagikannya ke teman-teman ya. Batas waktu pengerjaannya sampai hari Minggu ya anak-anak. Oke, Ibu akan membahas sedikit materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yakni bagaimana cara menyusun teks cerita inspiratif. Nah, pada materi tersebut, Ibu akan meminta kalian untuk membuat teks cerita inspiratif. Oke, berhubung waktu pembelajaran kita telah selesai, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta maaf apabila ada kesalahan kata yang Ibu perbuat, yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya Ibu juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.